Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala muallif nafa'anallahu bihi wa ulumihi fid dharain amin. Babun nahi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab tentang larangan bid'ah, jadi membuat sesuatu yang baru, wa muhdatsatil umur, dan ya sama ya, bid'ah sama muhdatsatil umur itu sama dalam arti kalau secara bahasa ya bid'ah umum gitu, pokoknya sesuatu yang baru baik itu bagus atau buruk itu dikatakan bid'ah. Nanti kalau di dalam syariat, dalam agama, ya bid'ah itu ya sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya dalam agama. Nantinya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah itu dibagi menjadi 5 yang sempat kita singgung beberapa pertemuan sebelumnya. Ada kalanya wajib, ada sunnah, ada mubah, makruh, dan haram. Qala Allah Ta'ala, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maksudnya ya kalau orang tidak berada dalam kebenaran ya berarti sesat. Jadi nggak ada pilihan ketiga. Kalau nggak benar ya sesat. Wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Allah Ta'ala berfirman, kami tidak meluputkan dalam Lauhul Mahfuz. Di sini ulama mengartikan ya ada dua pendapat, kitab di sini yakni Lauhul Mahfuz, ada juga yang mengatakan Al-Qur'an. Jadi berarti kalau yang pertama Lauhul Mahfuz, semua yang terjadi di alam semesta ini itu tidak akan luput dari ketentuan Allah. Atau kalau diartikan kitab ini Al-Qur'an, yakni semua solusi itu ada dalam Al-Qur'an. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Tinggal kita itu bisa menggali atau tidak. Makanya ulama mengatakan in qata al-wahyu wa baqiyat tanazzul, atau kama qala ya. Intinya wahyu Al-Qur'an sudah berhenti, tapi makna yang bisa kita gali itu masih ada sampai hari kiamat. Makanya setiap waktu ya, seiring berjalannya waktu, misalkan ada permasalahan baru, pasti solusinya ada dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Semuanya ada di sana. Tinggal bagaimana kita itu dapat mencari atau menemukannya di situ atau enggak. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berbeda pendapat dalam suatu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tapi ini jangan dipahami dengan mentah-mentah ya. Kalau kalian berbeda pendapat, kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Sebagian orang ini dijadikan slogan, kembali ke kitab dan sunnah. Jadi ngapain kita itu ikut ulama? Ngapain kita itu bermadhab, misalkan madhab Syafi'i, madhab Maliki? Kenapa nggak langsung aja kita kembali ke Al-Quran dan hadis? Kan katanya semua masalah itu ada di sana. Yang menjadi permasalahannya itu kan pemahaman kita beda dengan pemahamannya ulama gitu. Jadi bukan berarti ketika kita ikut sama ulama kita itu fanatik buta, misalkan ikut pendapatnya dia ya. Tapi yang kita ikuti adalah pemahaman dia tentang Al-Quran dan hadis tadi. Kalau misalkan ada suatu masalah, kita langsung kembali ke Al-Quran dan hadis. Padahal kita nggak paham bahasa Arab, kita nggak paham nahwu sorof, kita nggak paham usul fikih dan sebagainya, ya pasti yang akan digali itu pasti salah. Tapi berbeda dengan ulama, yang mana mereka yang menguasai betul tentang ilmu alat ya untuk menggali hukum dalam Al-Quran dan hadis. Ya, maka yang kita ikuti itu adalah pemahaman mereka. Ya, kalau kita langsung sulit sekali.
Makanya slogan kembali ke kitab dan sunnah itu sebenarnya slogan yang bagus, tapi dimaksudkan adalah kebatilan. Gitu. Jadi biar kita itu nggak bermadhab, ya. Biar kita itu nggak bermadhab. Ya, ada viral juga beberapa waktu lalu video kayak perempuan, ya dokter dokter kalau nggak salah, dia mengatakan sebenarnya di Al-Quran itu nggak ada larangan menikah beda agama. Dalam Al-Quran nggak disebutkan kan gitu. Tapi kan itu adalah efek ketika hanya memahami Al-Quran, langsung kembali ke Al-Quran gitu loh. Dia nggak pakai sejarah ya Islam, misalkan di zaman sahabat, kemudian pendapat-pendapat ulama, apakah ada hadis lain nggak yang kontradiksi misalkan, sehingga kalau kontradiksi itu harusnya disatukan dulu, jangan langsung dibuang itu yang kontra. Jadi biar kita make kedua dalil tersebut. Intinya ya benar kita kembali ke Al-Quran dan hadis, tapi kita nggak mampu untuk bisa menggali sendiri, harus dengan bantuan ulama. Wa qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Allah berfirman, sesungguhnya ini agama Islam adalah sirati mustaqima, adalah wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang bukan Islam, fatafarraqa bikum, yang akhirnya kalian itu akan bercerai-berai ansabilihi, dari jalur yang lurus tadi. Nah, ini berkaitan dengan ayat ini. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, pernah suatu saat Rasulullah itu membuat garis di pasir, garis lurus. Kemudian beliau membuat cabang-cabang di bagian kanan dan kiri. Beliau mengatakan yang lurus ini adalah jalan Islam, hadza siratal mustaqim. Nah, yang bercabang-cabang tadi ya di kanan dan kiri itu adalah jalurnya setan. Jadi maka di setiap garis kanan dan kiri, di situ sudah ada setan yang menarik ya seseorang yang sedang menuju jalan yang lurus. Nah, maka jangan ikutilah jalur-jalur yang melenceng tadi. Kemudian Nabi mengatakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi, yang ditunggu oleh setan untuk menarik orang-orang yang jalan di jalan yang lurus. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ini ikutilah Nabi Muhammad, yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini ayat ya, beberapa ayat disebutkan oleh Imam Nawawi sebagai muqaddimah ya untuk mengulas ya, sebenarnya cuma ada 2 hadis di sini mengenai bid'ah dan perkara-perkara yang baru ya. Saya baca 1 hadis saja. An Aisyah radhiyallahu taala anhu maqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Diriwayatkan dari sahabat Aisyah, istri Nabi Ummul Mukminin, bila berkata Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang membuat hal baru dalam agama kita, ini dalam agama Islam, hadza ma laysa minhu, yang bukan tergolong dari ajaran Islam. Jadi membuat sesuatu dalam agama Islam yang bukan dari ajaran Islam itu sendiri, fahuwa raddun, maka tertolak, maka ditolak. Tapi hadis ini jangan dipahami secara umum. Jadi bukan berarti segala sesuatu yang tidak ada, nggak pernah diajarin oleh Nabi, dan nggak pernah ya disampaikan oleh Nabi,
itu semuanya ditolak, enggak. Karena ini nanti harus pastinya ada pengecualian. Jadi ada kaidah segala sesuatu yang umum itu pasti ada pengecualian, ya. Contoh dalam Al-Qur'an saja disebutkan itu ketika di surat Al-Kahfi itu. Jadi ketika diceritakan oleh Nabi Khidir itu ya, orang yang naik perahu di lautan itu semua akan diambil oleh raja. Tapi ini bukan berarti semua perahu, ya, tapi hanya perahu-perahu yang bagus. Makanya Nabi Khidir di situ mencoba melubangi perahu, ya. Tujuannya apa? Biar nggak diambil sama raja tadi. Ya khudukulla safinatin ghasba. Ya, ada raja yang mengambil semua perahu. Kullu safina. Tapi yang dimaksud kullu safina pasti ada pengecualian, ya. Yaitu perahu yang nggak layak itu nggak diambil. Makanya Nabi Khidir pada saat itu melubangi perahunya, ya otomatis Nabi Musa bingung kan gitu. Tapi di situ ada hikmahnya biar tidak diambil sama raja. Makanya yang membuat suatu hal yang baru dalam agama dan di situ nggak pernah diajarin oleh Nabi itu tertolak, tapi bukan secara umum, nggak semuanya ditolak. Tapi ada beberapa yang bahkan ya ada yang wajib, ya kayak contohnya mengumpulkan Al-Quran. Dulu kan nggak ada, Nabi pada zaman Nabi nggak ada itu. Nabi menyuruh untuk mengumpulkan Al-Quran nggak ada. Dalam bentuk mushaf seperti ini nggak ada. Bahkan sempat ditolak sama Sayyidina Abu Bakar pada saat itu karena beliau pun mengatakan saya nggak mungkin melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, tapi Sayyidina Umar mengatakan innahu haq, bahwa ini adalah suatu usulan yang bagus karena melihat banyak para sahabat menghafal Al-Quran yang meninggal di perang Yamamah. Pada saat itu Sayyidina Umar takut Al-Quran itu bakal hilang. Akhirnya mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk membuat panitia pengumpulan Al-Quran tadi. Saya ambil contoh beberapa sahabat yang melakukan ya sesuatu yang baru yang nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Contohnya, pertama, misalkan ada salah satu sahabat dari golongan Ansor, dia itu ya suka membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Jadi sebelum membaca surat yang lain, dia itu baca surat Al-Ikhlas. Jadi ketika berjamaah baca Al-Fatihah, nah, kemudian sebelum baca surat yang lain dia baca surat Al-Ikhlas. Nah, ada sahabat Nabi yang lain, ya dia berkomentar, kamu kalau menjadi imam dan membaca surat, ya pilih, kalau mau membaca surat Al-Ikhlas saja ya baca surat Al-Ikhlas. Kalau baca surat yang lain ya baca surat yang lain. Jangan setiap kali mau membaca surat didahului dengan surat Al-Ikhlas, kan gitu. Kemudian dia mengatakan, ya terserah, ya kalau kamu ingin saya imami, ya gaya imam saya seperti itu. Tapi kalau kamu nggak mau ya silahkan, ya saya akan sholat, silahkan kamu meninggalkan jamaah ini. Hanya berita itu disampaikan oleh Nabi dan ditanya, kenapa kamu nggak mengambil usulan temanmu itu untuk memilih salah satu surat? Dia menjawab, ini uhibbuha, saya mencintai surat itu, wahai Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta kamu kepada surat Al-Ikhlas itu menyebabkan kamu masuk surga. Nah, ini kan nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya, Nabi nggak pernah menganjurkan orang itu untuk membaca surat Al-Ikhlas kan gitu. Tapi ini inisiatif dari sahabat, ya, karena dia cinta dengan surat Al-Ikhlas, dia baca surat Al-Ikhlas itu setiap kali sebelum membaca surat yang lain. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, misalkan Nabi mengatakan kepada sahabat Bilal, ya, jadi pernah Nabi itu melihat bahwa Bilal itu sudah berada di surga. Hanya ketika bertemu dengan Bilal, ya wahai Bilal, bima sabaktani ilal jannah, sebab apa kamu itu mendahului aku masuk surga? Akhirnya Bilal mengatakan, saya nggak melakukan apa-apa, cuman saya itu sering setiap kali saya berhadas kemudian berwudu, nah setelah wudu itu saya melakukan sholat
sholat sunnah wudhu. Jadi setelah wudhu dia sholat sunnah. Nah, sebab itu dia masuk surga. Kan nggak pernah juga diajarin oleh Nabi untuk sholat setelah wudhu tadi, rutin. Ada juga misalkan pernah Nabi itu berjamaah, ya. Kemudian salah satu jamaahnya, makmumnya itu ketika i'tidal, ya, itu lafadznya berbeda dari biasanya. Kan kalau biasanya itu sami Allah liman hamidah, Rabbana kal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, kan gitu. Nah, ini orang A'rabi, orang Badui ini ketika jamaah dikirnya lain. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi ada tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ketika selesai sholat, Nabi bertanya, siapa tadi yang baca zikir ini ya, ini dan ini. Awalnya nggak ada yang ngaku karena takut, kan gitu. Kayaknya ada yang salah. Hanya diulangi lagi, yang membaca tadi mengatakan saya Rasulullah. Ketahuilah tadi saya melihat ketika ada orang yang membaca tadi, sekitar 30 malaikat itu berlomba-lomba untuk mencatatkan pahalanya. Itu kan nggak pernah diajar oleh Nabi juga. Tapi inisiatif dia, ketika dia i'tidal, dia membaca doa tadi. Kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan sholat taraweh dalam berjamaah, itu juga nggak pernah dianjurkan oleh Nabi, ya, menyatukan sholat jamaah. Dulu sholat sendiri-sendiri, sholat malam itu sendiri-sendiri di bulan Ramadan. Kemudian Sayyidina Utsman membuat hal yang baru, adzan Jumat itu dulu cuma sekali, ya, ketika mau khutbah, khotib mau khutbah, yaitu adzan, kemudian khotib khutbah turun iqamah. Nah, di zamannya Sayyidina Utsman ditambah adzan lagi sekali lagi. Nah, biasanya kan khutbahnya cuma sebelum adzannya sebelum khutbah. Ini ditambah lagi adzan ketika masuk waktu sholatnya. Nah, makanya adzan yang berlaku sampai sekarang, dari ini ijma, ya, ijma kesepakatan ulama dari dulu sampai sekarang, ya, adzan 2 kali. Adzan pertama ketika masuk waktu sholat Jumat, kan waktunya sama kayak sholat duhur kan. Nah, yang kedua adzan sebelum khotib itu mulai khutbah. Hal baru, nggak pernah diajarkan oleh Nabi juga. Tapi pada saat itu nggak ada para sahabat itu mengkritik apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman atau berbeda pendapat, nggak ada, dan sampai sekarang itu terjadi. Nah, jadi hadis di sini, ya, meskipun memang dari segi lafadznya adalah umum, ya, tapi dia itu ditakhsis. Kalau dalam istilah usul fikih itu ditakhsis, jadi ada pengecualian-pengecualian, yaitu selama dia memiliki kaidah umum atau dalil umum, maka dia dibenarkan, ya, dalam agama. Kecuali kalau memang nggak pernah diajarin, misalkan sholat Jumat 4 rakaat itu, ya, pasti batal. Atau nambahin sholat awalnya 5 waktu tambah sholat, ya, 6, yang ke-6 misalkan, ya, nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.